Engkau Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang menghantarkan kami dengan penuh sukacita dari tempat kami masing-masing ke dalam bait-Mu yang suci ini. Segala pujian syukur yang telah kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat luar biasa. Bagaimana kami merasakan anugerah Tuhan yang menemani hidup kami di dalam setiap perjalanan kami. Di kesempatan ini Tuhan, di minggu hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bersuara Tuhan berkenan, sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu, gunakan hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu, agar setiap yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan Allah. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wars malita sa guna. Kuhingin ang kalingan ay dyan magpagtiyanak. Kuhirin mo sa ekspresi muna persandog. Kira kurang beberi. Diba? Kumigal na ikaw marinig. Kuhirin ang ekspresi niya lakon. Karena yung madosonon. Amo makarin sa pagkilang vlog ko. Kaya soalnya alay amakinannya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekaguman kita hari ini bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita, membawa lagu pujian yang sangat luar biasa. Kita termotivasi, kita bersukacita melalui firman yang dinyanyikan, ya, melalui firman yang dinyanyikan. Alah ini terpasu-pasu menghita, alah jalan terpasu-pasu mau sehingga merhidit untuk terserius. Terbuka firman Tuhan hari ini dari surat Paulus ke jemaat di Kolose, ya, surat Paulus ke jemaat di jemaat Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya baca untuk kita ikuti dalam hati kita. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi naduluhan macam ini Hamilton tiga kali. Pertama-tama dibuka dengan perkenalan. Kalau diuji masuk, saya ingin menguji Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ditangkap kamu roh pada tidak. Lalu dia itu uji majuan. Dia mau tahu bisa jadi asal lu. Coba. Dia mau tahu bisa jadi asal lu. Coba. Betul, orangnya memang utamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bulu ke semua ini tadi. Tak kenal, tak sayang, kalau tak kenal jangan sayang, tapi yang sayang kami yang belum ada yang tidak berbeda. Nang mengutak kurang untuk kamu tadi, kan? Mulai dari benda, udah lagi sebulbul pantai bulbul. Pengenalan kepada seseorang itu adalah penting. Jangan hanya melihat, bersalaman, tetapi tidak mengetahui, tidak memahami, dan apalah itu margahalay, magasituri. Seperti sana maka magasituri. Pasti pamusi dulu, mereka cuma ayam. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang, berkenalan seseorang, kita perlu mengerti dan mendengarkan dengan seksama supaya kita memahami dia, supaya kita mengenal dia. Bagaimana saudara-saudara yang sekalian mengenal sesama antara lain jemaat HKBP Sangkap ini? Kalau saat ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang dari Pontianak, mungkin dalam Masjid Dubita, dalam Masjid Dan, alam-alam bisa di pantau, kan itu? Ini ulang itu, dan ini tidak tahu. Alam itu Masjid Dan teman-teman. Ada dia orang berpemilih harus punya. Ada. Ada dia orang berpemilih. Alam itu Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan yang jelas akan sesuatu itu kita dituntut. Itulah yang terjadi melalui firman hari ini. Apa yang terjadi?
ketika itu menghadapi persoalan yang sangat rumit di dalam kehidupannya, menghadapi pengajaran yang sesat. Ngaibo sudah didengarkan, sudah dihidupi, sudah digumuli. Namun setelah ada pengajar sesat, mungkin buserohan. Seorang anak borodi, seorang anak guru bergajul, ya. Ketika mereka mencari pasangan yang terbaik, mereka melihat dari Facebook atau dari TikTok dan segala macamnya. Ketika menggunakan aplikasi TikTok, maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. 360 derajat dari yang jerawat halus-halus, cuman. Dan setelah berjumpa, ternyata dari yang halus, ternyata berbadu. Udah coba terjadi. Alai itulah proses bagaimana kita mengenal, bagaimana kita proses mencari. Seorang perempuan mencari pasangannya di dalam kehidupannya, ia harus dengan penuh memahami asal terjadi seorang kaum di utama orang bahasa Batak, supaya tidak terjadi apa yang terjadi bagi orang tua kita. Setelah ada anak-anaknya 4-5, maka dia ketika berantem dengan bapakmu, dia berkata, baru saya kenal. Ya? Supaya tidak terjadi lagi dia perlu pengenalan ini. Dan itulah yang dikatakan melalui firman ini, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, Yesus Kristus yang mereka kenal dan mereka percayai itu adalah benar-benar yang Filipus. Ketika ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, tidak perlu lagi Yesus bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan, tidak perlu lagi Yesus bahwa sudah dalam pengetahuan tahu boleh tidak perlu. Itulah yang dialami oleh jemaat Kolose ketika itu, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika mereka hidup di dalam kepercayaan mereka, maka mereka menghadapi ajaran-ajaran yang pertama, Yudaisme yang selalu berpatok kepada hukum Taurat. Ketika saudara tidak melakukan hukum Taurat, maka saudara berdosa, tidak diselamatkan. Ketika saudara tidak bagian dari orang Yahudi, maka saudara tidak diselamatkan. Alani rukun nasidat, halak Batak, halak Dayak, halak Araben, Bunggali segala macam dan selamat. Jadi rukun nasidat maksudnya lebih tinggi kekuatan di malaikat Kristus. Jadi umat tertuju. Ajaran yang sampai saat ini masih terjadi, bahkan bagi para pelayan dan bahkan bagi para pedagang. Serta yang dari serta, kan? Kalau kita melihat itu, ada yang share berita itu semua itu, kilometer saja. Nah pada lalu kita share berita itu akan biru, kilometer saja. Pencampuran antara pemahaman, pencampuran antara agama sudah mengikut Kristus. Namun di suatu tempat ketika berhadapan dengan tempat yang lain, terus pada darun dari terpaut tidak sih dari porsi kita waktu minggu segala macam semua dan segala macam ini. Abi yang bu di minggu nila, so ini bertanya, gimana terjadi pencampuran pemahaman? Itulah yang mau diingatkan anak-anak Bapak Ibu yang terkasih remaja dan musuh, supaya kita berpegang teguh untuk memegang bagaimana Yesus Kristus yang telah menebus saya dan menebus saudara benar-benar adalah anak Allah Idono. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah gambaran Allah. Gambaran yang digunakan adalah menyatakan keserupaan atau manifestasi sepenuhnya melalui Yesus diungkapkan kealahan Allah pencipta. Melalui Yesus diungkapkan sepenuhnya dan satu-satunya sepenuhnya. Artinya dia adalah 100% Allah dan 100% manusia yang mengambil rupa manusia untuk memperkenalkan Allah pencipta itu. Karena ketidakpahaman, udah pernah kami ingat, alam harus dengan dipahami, diterjemai, dibatai, baik juga akan dosa. Makanya dilakukan segala kejahatan karena memang tidak
kita, maka dia memperkenalkan dirinya melalui tubuh yang panah, yaitu Yesus Kristus di dunia ini. Alamiyo Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama mau kita lihat adalah keberagaman kekristenan kita berpusat pada Yesus Kristus atau Kristosentris, berpusat kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita laksanakan adalah berpusat pada Kristus, tidak ada yang lain. Ketika nyanyian yang sangat luar biasa akan nyanyi Okalakos, ya, ketika nyanyian itu sangat luar biasa tadi, itu adalah tujuannya untuk Kristus, dan nama dokon dan yang terjudul Okalakon hebat tidak dapat ada di sekujo. Yang terjudul hebat itu kamu ratusan kawan, tahu gitu kan? Mereka mau menunjukkan bahwa pujian itu untuk Kristus, penyembahan untuk Kristus, semuanya untuk Kristus. Boleh lo kamu pilih tahun, walaupun Bapak Ibu sekali berpersekutuan kalau mereka ingat pilihan provinsi, mudah-mudahan nanti mantap kusanggaul naraku. Apakah semuanya itu untuk memperkenalkan amang minang pendeta dan perdalalu, ini saya, maka kata pukul, duit saya banyak, maka saya berikan. Tujuannya? Tidak. Tapi semuanya untuk Yesus Kristus. Keutamaan di dalam kepercayaan kita bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, mana yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ketika diutamakan, Yokoma yang sulung, bukan berarti dia adalah ciptaan seperti saya dan saudara. Tahu? Ketika dia disebutkan yang sulung bukan berarti dia sama ciptaan dengan saya. Dia adalah pencipta itu. Alah itu mau lihat sekali kamu, ialah kepala tubuh, yang jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sulung dikatakan bahwa dialah yang utama dan dia tidak sama dengan saya dan dia tidak sama dengan saudara. Itulah yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Kolose supaya mereka melawan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang sama dengan mereka, tidak perlu disembah. Apa yang saudara menyembah Yesus? Bahwa dia bukan Tuhan, dia orang malu saudi sekamu. Nah malu di mana saudi sekamu pasti sembah di mana? Ada kita yang mengingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang mati di kayu salib, anak Allah yang sulung, yang mewariskan kerajaan surga dan mempersiapkan kerajaan itu buat setiap orang yang percaya. Imajo nabarjolo amanam, prioritas supremasi di dalam kehidupan kita bahwa Yesus itulah yang utama. Nabarjuang Kristus sebagai kepala gereja. Dikatakan di ayat yang ke-18, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus menjadi kepala gereja, dan gereja adalah kita, adalah anggota tubuhnya. Ya? Kristus menjadi kepala gereja, dan saya saudara menjadi anggota tubuh yang saling memperlengkapi, yang tidak berkata bahwa tangan lebih berkuasa, lebih hebat dari kaki, yang tidak berkata bahwa mata lebih hebat dari kuping. Ketika dia menjadi kepala, maka saya adalah bagian-bagiannya. Adakah kesongkakan, adakah kesombongan yang boleh saya utarakan di dalam kehidupan ini? Alani orang yang nanya awal se takut motor satu sama ni mulu orang akan wata yang merasa bahwa dialah yang membuka gereja ini, bahwa dialah lokoma mulu dihutai loko si sopulin na, ate mulu dihutai loko si sopul, ale Kalimantan orang bulu sawi loko si sawi sonade, mulu dihutai si sopul mulu di Kalimantan si sawi. Walau kita merasa bagaimana kita memberikan lebih dari
orang lain, apakah kita akan menganggap bahwa kita bisa mengatur semuanya, bisa mengatur gereja dengan hidup kita? Tidak. Yang mengatur gereja adalah Yesus Kristus. Yang mengatur gereja adalah Allah. Jadi ketika pimpinan jemaat, dia berkepala kepada Yesus Kristus. Anaknya dipakai Tuhan itu, Uriana Tuhan memakai gerejanya untuk menyampaikan pesan kenabian. Makanya saat ini gereja kita menggunakan manaminfo di taliot ekologi. Bagaimana gereja juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kenabian untuk kita menjaga seluruh ciptaan. Karena apa? Ala ini kan digumingkon pimpinan kita, dukung mayani. Bagaimana kita menjaga segala ciptaan yang ada di dunia ini. Alena terutama semua. Ketika kita berbicara tentang alam, karena ekologi selalu berbicara tentang alam. Tetapi ingat, hari-hari ini kerusakan yang terjadi bukan hanya sekedar di alam, tetapi rumah tangga juga banyak rusak saat ini. Generasi-generasi muda, generasi apa yang pemuda, amanah, generasi nani, natumu, siap 2000-an sudah gampang-gampang saat ini untuk mengatakan bercerai. Itu juga perlu dipelihara, itu juga perlu diingatkan, itu juga perlu dijaga, bukan hanya menjaga lingkungan. Tentulah itu adalah sangat menjadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjaga lingkungan, sebab ketika penciptaan itu manusia diciptakan bukan untuk merusak, namun untuk menjaga, memelihara. Ya, menjaga dan memelihara. Roma episteltela kami memandokon bahwa Allah telah menciptakan Roma seperti selalu memandokon di perlindungannya, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan aturannya masing-masing. Boleh jangan telepon episteli. Dengan aturannya masing-masing. Namun saat ini manusia dan alam sudah berbuat aturan masing-masing yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Aturan ini mata bahwa ketika laki-laki dan perempuan di Badung, nasional tupa silakan di surangan jolma. Di anu jolma ini jalan jolma, maka akan berpisah. Tuhan berkata bahwa akan kuberikan kepada kuasa untuk menjaga dan merawat. Ya anu jolma ini, ya anu jolma tidak sulit. Tak buat orang masuk alkian perkara di TPL, itu rayu dulu adik. Rayu dulu ada TPL, tak buat orang yang kamu perkara itu. Alih dari kita mau melihat dalam kerusakan yang terjadi di Sumatera kita. Ya, bagaimana yang terjadi, bahkan saya pikir di Kalimantan Oke terjadi juga jangan perusahaan tadi. Sekarang sudah datar dengan sawit. Kalau kita kembali ke Dolok Sangkul ke Siborong-borong, tidak perlu lagi untuk maraknya api, tidak perlu lagi untuk marsali jam-jamono, karena tidak diingat. Itu yang terjadi. Dan yang sangat memprihatinkan hati kita sebagai orang Kristen, bagaimana orang-orang pintar, para pejabat yang menguasai alam juga menguasai masyarakat menggunakan kekerasan yang tidak wajar. Tidak perlu buat diakai ini lalu biar bodoh makanya seorang tidak udah mengakai ini lalu biar dari video-video ini minum tidak buat kamaran bodoh dari video baru. Nah kalau saya melihat di video-video yang tersebar kebanyakan para wanita, ibu-ibu, tetapi bapak-bapak tidak nampak. Saya tidak buat video persidangan nanti. Tidak tahu. Tidak boleh dia persidangan. Ada para penjaga ini, para security, apa-apa. Ada orang hina-hina. Saya jadi ganti. Anak-anak hina-hina. Jadi itulah yang terjadi di minggu ekologi ini kita disangkan. Hal terpenting itu bagaimana kita memanggilan di dalam rumah tangga kita alat kecil di gereja kita. Saya pikir di gereja ini tidak lagi menggunakan kertas acara, jangan boleh menggunakan acara. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu hal kecil. Menang macam kalau berbeda untuk TPL anak orang. Tapi bagaimana kita belajar untuk menjaga lingkungan kita terkecil. Ketika kita datang ke gereja, asmaran yang ada, walau dibuka permenai yang menggantung pun diblok di situ. Ada baik itu suka comi, baik itu tasmi. Tasmu ada 150, ada
ikut tu sima, ikut tu gereja ini belum pulang. Apa itu sampai keluarga saya sudah kan? Karena 500 tas nanti sih cuma kantongnya mah. Terima aja naposo ketika saudara memakan permen, ada mau makan permen, boleh lagi ke Sumatera, orang permen itu suri, lo kok dibakti. Orang yang laku putih sungai harus mas-mas naik, jadi elmo. Gimana terjadi? Bagaimana kita menjaga? Dari hal kecil saja. Itulah di minggu ekologi ini. Bagaimana Kristus melalui gereja menyewakan dari suara kenabian yang dilakukan oleh pimpinan gereja kita, walaupun banyak yang menggunakan madokon, anak itu hampir jadi kursus, karena ada diurusin nah. Memang itu udah dan bola macam minama. Itu adalah bagian dari gereja juga. Menjadi persoalan benturan kepada jemaat kita. Ada juga jemaat kita memang yang bekerja di sana. Tetapi gereja tidak boleh tutup mata untuk mengutarakan suara kenabian. Arang madokon, was kami gudang busi memang gudang buas tadi gereja. Terus dia kepipi gudang busi. Alai yang buisi gereja, alai itu sasalah pun buisi gereja melihat bagaimana kerusakan alam yang sangat masif. Tidak bisa. Dia harus mengutarakannya. Walaupun itu berbenturan dengan kepentingan seseorang, walaupun itu berbenturan dengan kepentingan siapa-siapa. Itulah yang mau dikatakan Amang-Enang, tunduk dan taat kepada Kristus. Oleh sebab itu para perhadap, para pendeta, guru yang berproses apapun yang menjadi kepala manang gembala di dekatnya gereja harus juga tunduk, dan segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk Kristus, bukan untuk dirinya. Oleh sebab itu hindarkan Amang-Enang para jemaat yang memberi pengajaran kepada para pelayannya, yang memberi tuntutan kepada pelayannya, dan bodoh pendidik untuk rohani luas. Dan bodoh guru itu membuat rohani luas. Dan bodoh bibir proi atau membuat rohani luas. Ayah membuat rohani, semua rohani. Iwan, nak boleh menunjukkan. Dan bodoh pendidik itu membuat rohani. Dan bodoh pendidik itu orang. Jangan utarakan itu. Sebab ketika kamu melaksanakan sesuatu yang ada di dalam hidupmu, itu semuanya untuk Kristus, jangan untuk asabui bayong, asabui jodoh, asabui. Nah, tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saudara lakukan, semuanya untuk Dia yang menciptakan. Iman yang kehormatan itulah yang mau dikatakan Amang-Enang melalui Kristus sebagai kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Nah, ini umat yang ketiga yang mau dikatakan adalah bagaimana Yesus menyampaikan perdamaian, dikatakan di ayat 20, dan oleh dia lagi yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Semuanya telah didamaikan oleh Kristus. Ketika saudara mengatakan bahwa kehidupan saudara tidak sempurna di dalam kehidupan ini, tapi ingatlah, saudara telah diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah, asa madaput kembali. Kita didamaikan. Kehadiran Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Sebab manusia tidak dapat secara langsung berhadapan dengan Allah. Mulai di perjanjian lama, mulai pada tempat jol manusia dibata, mulai di jol manusia dibata, mati. Tetapi Yesus Kristus sudah yang menjadi perantara kita, yang mendamaikan kita, memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya melalui kematiannya. Allah ini kita harus menyingkirkan sifat-sifat yang selama ini berdiam dalam kehidupan kita. Amang-Enang terlebih di tengah-tengah dalam dunia kosong tiang elak lari diperdamaikan antara suami dan istri. Adakah kita lebih berbeda dengan lebih yang antara binatang dan suami juga mantai. Berarti nah, ada kita di sini baru orang kamani besok lagi sore besok ada puji Tuhan. Ama besok lagi nanti sore
Sih, puji Tuhan. Remaja Naposo, di sini kah pacarnya? Nang gare, nang dobek. Sudah pasti masih buat rapat margereja. Kurang noni buat rapat margereja, saya mulai nggak putus, gitu kan? Jadi kita semua diperdamaikan, tidak ada lagi yang namanya perselisihan, kosong, tiali. Kita ubah, kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Karena semuanya dosa-dosa itu yang selama ini menjadi penghalang manusia dengan Allah telah didamaikan, dicuci, dibilas, mulai bilas, baju pakai bekling, menari, dibilas dibilas dosa pribadi itu kemudian dari Kristus. Dosa yang selama ini menggerogoti kita, dosa yang selama ini hidup di dalam kehidupan kita, Tuhan ambil, Tuhan cuci, Tuhan bersihkan dari hati dan pikiranmu. Oleh sebab itu ketika saudara saat ini berdosa di dalam peribadahan ini, orang belum berdosa, berminggu oleh tidak berdosa. Gitu kan? Orang berdosa berminggu oleh tidak berdosa, berdosa. Karena apa ini? Amam. Jangan pernah berpikir bahwa di gereja ini ada setan. Itu sudah pulang setan. Mereka malah satu rumah. Kiri kanan banyak setan. Ada yang doang tidak. Kiri kanan banyak setan. Ketika saudara rokok itu bergerak itu, mulu dikulit jangan ambil, jangan setan itu, jangan simbolis. Ala nak kena rasa teman. Jika dijauh tu lagi perlu itu. Jika dijauh, orang sudah pun akan ngedin ina murah lagi. Orang sudah pun akan ngedin ina murah, mulai baru di belakang berarti bingung kamu. Orang salah kalian pajani pada agenda kalian berarti tohoma arang bingung sapi. Oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu terkasih ingat, mulai dari di pembukaan dari ide-ide. Ingat mana kenapa durian di ulangku. Ama dari ide dahulu habur pun dijual masa melakukan selama beribadah. Ya, ama di ulangmu saya melakukan. Itulah amanah pertemuan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diperbaharui menjadi manusia baru. Kematian Yesus membuat kita menjadi manusia baru, manusia yang lama telah diubah. Sebab itu saat ini menjadi manusia baru yang hidup dalam Kristus. Ada orang pura sakit 10 hari itu gratis, asa jadi manusia baru. Ya? Nang pura sampai 10 hari, salah orang mengata sana, lokon menjadi manusia baru harus gratis. Aduh itu lah, tapi mereka bisa masuk 10 hari nah. Tetapi melalui darah Yesus kita telah dibersihkan menjadi manusia baru. Manusia lama amanah, manusia lama mam. Mulai pergi pindah ko sa tubat tidak malam. Ikut berubah bentuk. Mulai orang dulu kurang tidak tahu berubah bentuk. Ina mulai orang berpikir-pikir udah berubah bentuk. Tapi nama pola drastis, wajib-wajib pe. Anak-anak mulai dari sana di mana salawat. Jadi kita harus berubah, diperbarui. Mungkin saudara para bapak ini sekalian mungkin berkata, waktu dulu saya adalah yang paling jahat. Waktu dulu saya adalah pemain CPO. Karena saya pernah pemain CPO, betul kan? Kan? Waktu dulu masih pemain CPO. Waktu dulu masih pemain minyak. Waktu pemain minyak itu ada. Hak ni akan tubus dari haknya orang. Mana kau mencuri? Betul mak apa perninja? Melampaui perninja bertobat. Sekarang kau telah menjadi manusia baru dalam Yesus. Makanya jangan buat hidupmu lagi dikekang oleh dosa, dikekang oleh iblis. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Dan rukun pertandingan kami di kebetulan alana yutanani arung dodolma nawarna takut narwa. Ulang takut narwa dan narik kos yang kak mamatay
gabi itu tahun ada kosi. Nah, yang tak mesti nak nilai sumani, yang tak mesti nilai asokasi ani. Jadi mulai sukun jadi isi mana? Motor, matok tak nado. Semuanya apa yang dia lihat adalah hal yang tidak baik. Semuanya yang dia lihat adalah semuanya jahat. Semuanya yang dia lihat adalah tidak dasarkan. Apapun dilihat yang tidak baik. Ngerikan kamu uberi paling kantor jauh kan. Ayat tu terjebak bilang pun budaya tindakan. Arang musoni, hari posisinya ada di sanggau jangan amin. Ada soal berumur berapa tahun? Ayah orang musoni yang mengenang dia udah ucap mana dengan terumur mau dia aman. Ambak kenapa tak dari dulu orang para ibu memang sangat luar biasa dari kampung sampai perantauan tetap punya ibu-ibu menjadi soal baru sama dia. Asal mau nang jadi ama sama dia. Jadi sebenarnya udah gak berjuang. Tantangan itu terbesar bagi seorang ayah, bagi seorang papa. Saya tidak tahu apa karena datang hubungan dari cara makannya ibu pada papa. Tapi kalau kita pelajari, kita lihat sistematika, ya, kita lihat kehadiran lebih banyak para ibu daripada para bapak dan gereja. Alanya Roma di gereja nak gereja di Bendo. Indah punya lantai. Itu dia manuan harapan itu. Soalnya mantap paling mau dibeli lain, soalnya mantap paling mau dibeli lain. Nengah situ ya bu, orang ini itu lama kerja ini. Itu tantangan, itu godaan iblis yang tidak lepas dari kehidupan seseorang. Itulah manusia lama itulah yang selalu meniup bina. Itu ngapain kita jauh Tuhan? Itu ngapain amat jauh Tuhan? Mulai dulu minggu pernah. Waktu dulu saya masih ingat ketika saya masih SMP, SMA di hutan. Hari Minggu memang kan ada mahkamah teman mingguannya. Karena setiap hari Minggu selalu main petinju. Jam-jam 10 sampai langsung saya main petinju. Cuma aku petinju, saya memang berpihak di batau. Orang ini di pikiran, penting mah, pulang sepak itu hari, kan itu. Gimana dulu? Tapi saat ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Mau lu ambil itu baterai bujur-bujur akan mantap. Boleh sanggaul, ala besok naruh pasti lo bujur-bujur. Amin. Jadi tentang dalam kehidupan tahun yang membuat kita jauh dari Tuhan itu telah dimenangkan. Jangan pernah kalah. Apapun yang membuatmu namanya lelang, jangan pernah kalah. Bahkan suamimu pun tidak. Ketika dia akan menghambatmu untuk memuji Tuhan, lawan. Lalu nak boleh tumpuk, kan? Maksudnya boleh orang yang bergereja, waktu tetap boleh. Nak boleh bidikan. Tetap bergereja. Anak ulu ala di perbedaan antara suami dan istri, macam situ yang tahu ada berbeda lagi. Dah boleh baca situ ada perbedaan yang kami. Nah, apapun amang yang menghambatmu semakin jauh dari Tuhan, lawan. Kawanmu pun dongan ini berminumi, dongan ini berbudulibe. Jika dia akan membawamu semakin jauh dari Tuhan, lawan. Sebab kemenangan kita melalui Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita semua telah dimenangkan melalui darah Yesus dan bantuan dari Roh Kudus untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apakah ketika saya memukul istri saya itu baik tidak baik? Walaupun dokter anak tayo penguasa ina, penguasa mama, ada penguasa langkat. Apakah ketika saudara diberikan mandat untuk menupuro gebelong orang bertangap puri bertobat? Jadi mangkai pakai itulah amanah. Dan yang terakhir yang mau dikatakan melalui firman ini adalah di ayat yang ke-23. Kita baca maju, Omma urutna ketika kita diperdamaikan oleh Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa bertekunlah di dalam iman. Aku melalui Yesus Kristus telah melihat Allah. Aku melalui Yesus Kristus telah dipulihkan. Aku melalui Yesus Kristus telah dikuatkan. Di buku Nabi Rom 5 ayat 1 ayat 5.